Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kata Safira Kaditya dari kelas FAMC angkatan 2019, prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan isotonis menggunakan metode ekivalensi NaCl. Di sini sudah langsung tertera soalnya, yaitu adalah suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalensi NaCl-nya adalah 0,45, kemudian natrium benzoat 1 mg dengan ekivalensi NaCl-nya adalah 0,22, dan BHA 5 mg dengan ekivalensi NaCl-nya adalah 0,60. Kemudian aqua pro injeksi A5 ml. Dan ada dua poin yang dipertanyakan pada soal ini, yaitu adalah injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa, apakah isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Kemudian, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Kemudian di sini sudah ada perhitungan larutan isotonis menggunakan metode ekivalensi NaCl. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, ada kolom komponen, kemudian ada kolom massa dalam satuan gram, kemudian ekivalensi NaCl, kemudian gram dikali ekivalensi NaCl dan ada dalam perhitungan persen. Kemudian ekivalensi NaCl dan persen dikali ekivalensi NaCl. Pada kolom komponen ini terdapat atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Baik, untuk atropin sulfat ini dalam satuan gram dia adalah 0,05 gram, karena pada soal tertera itu adalah 50 mg, kemudian harus dirubah menjadi gram, dikonversikan menjadi gram, yaitu adalah 0,05. Begitupun juga untuk natrium benzoat dan BHA. Untuk natrium benzoat didapatkan 0,001, kemudian untuk BHA didapatkan 0,005 gram. Kemudian untuk ekivalensi NaCl-nya di sini sudah didapatkan dari soal, sudah diketahui, hanya tinggal dimasukkan saja. Kemudian tinggal dihitung gram dikali ekivalensi NaCl-nya. Untuk atropin sulfat yaitu adalah 0,05 dikali 0,45, didapatkan hasil 0,225. Kemudian untuk natrium benzoat itu adalah 0,001 dikali 0,22, didapatkan hasil 0,00022. Kemudian untuk BHA juga sama, didapatkan 0,005 dikali 0,6, kemudian hasilnya adalah 0,003. Kemudian dijumlahkan ini antara perhitungan gram dikali ekivalensi NaCl-nya, yaitu adalah didapatkan total penjumlahan dari untuk atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA ini didapatkan 0,02572 gram NaCl. Kemudian setelah didapatkan perhitungan ini, hasil total gram NaCl ini masuk ke perhitungan persen. Di sini untuk atropin sulfat itu adalah 0,05 gram per 5 mili. Per 5 mili ini adalah sediaan yang akan dibuat. Kemudian dikali 100 dan hasilnya adalah 1%. Kemudian untuk natrium benzoat juga sama, 0,001 gram per 5 mili dikali 100 didapatkan hasil 0,02%, dan untuk BHA adalah 0,005 gram per 5 mili dikali 100 hasil adalah 0,1%. Kemudian ekivalensi NaCl-nya sama, tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel. Kemudian hasil persen yang tadi sudah dihitung dikalikan dengan ekivalensi NaCl, yaitu adalah 0,045, didapatkan hasilnya. Kemudian untuk natrium benzoat juga sama, 0,02% dikali 0,22 didapatkan 0,0044. Kemudian untuk BH juga sama dan didapatkan hasil 0,06. Kemudian untuk persen NaCl ini dijumlahkan antara perkalian persen dan ekivalensi NaCl, dijumlahkan dan didapatkan hasil 0,5144% NaCl. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah NaCl butuh.
NaCl butuh ini maaf ya, ini seharusnya adalah 0,045 bukan 0,445. Jadi ini adalah NaCl butuhnya 0,045 dikurangi 0,2572 hasil dari total gram NaCl. Kemudian ini 0,045 ini seharusnya ini didapatkan dari 0,9 per 100 dari total NaCl yang dibutuhkan dikali dan yang akan dibuat adalah 5 mili. Dan didapatkan hasil adalah 0,01993. Kemudian untuk perhitungan persennya ini adalah 0,9% yang dibutuhkan dikurangi hasil dari penjumlahan perhitungan persen untuk NaCl yaitu 0,544 dikurangi dan didapatkan hasil 0,3856% NaCl. Kemudian masuk ke dalam perhitungan dextrose. Di sini sudah tertera jumlah NaCl yang dibutuhkan. Kemudian ada ekivalensi NaCl dari dextrose sendiri adalah 0,18. Kemudian untuk mendapatkan berapa dextrose, berat dextrose-nya itu adalah 0,0193 dibagi 0,18 gram NaCl didapatkan hasilnya adalah 0,1072 gram. Kemudian untuk yang persennya juga sama, untuk menghitung dextrose mendapatkannya itu adalah ekivalensi NaCl itu adalah sama 0,18. Namun di sini jumlah persen setelah dikurangi untuk NaCl itu adalah 0,3856% dari NaCl. Kemudian untuk mendapatkan hasil persennya ini adalah 0,3856 dibagi 0,18. Kemudian didapatkan hasil 0,172. Nah, didapatkan hasilnya itu adalah 2,1422%. Maaf, jadi untuk hasil 0,3856 ini didapatkan hasilnya adalah 2,1422%. Kemudian karena ini masih dalam bentuk persen, berarti harus dirubah menjadi bentuk gram. Untuk mengubah menjadi bentuk gram, itu adalah 2,122% 100 mili dikali 5 mili. Kemudian hasilnya juga sama, adalah 0,1072. Begitu. Nah, karena ini menghitung NaCl butuh, maka ini berarti termasuk larutan hipotonis. Maka diperlukan perhitungan NaCl butuh untuk membuat larutannya menjadi isotonis. Dan jika bukan larutan isotonis, bisa dengan perlakuan penambahan dextrose yang sudah dihitung dari masing-masing NaCl yang dibutuhkan dan persen NaCl-nya. Gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon diingat kembali bahwa ada beberapa poin koreksi dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.